Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bakal gacuan baru. Nah, nih dari material baja HSS half tang sampai di sini. Untuk peksinya, pinnya 3, handle dijepit ya, jadi tidak utuh lalu dilubangi, tidak, tapi dijepit. Untuk pin penguatnya di sini, dan ini pin kuningan ngeplong untuk tali aksesoris material dari baja HSS. Ada rikaso kecil panjangnya 25 cm di pangkal 3,3 cm dan ketebalannya 2,8 2,5 mm. Nih, ukuran yang sangat ideal, standar. Saya pakai 24 pernah, tapi bentuknya strike kayak Tramontina Victorinox seperti itu. Jadi di pangkal lebar, menipis ke ujung. Nah, itu strike itu enak memang untuk tarian, enak juga untuk dorik. Nah, material-material yang lain kita juga sediakan untuk sahabat GSN berlatih menyembelih langsung sapi di RPH. Jumlahnya tidak tertentu ya setiap malamnya, tapi yang pasti lebih dari 1 ekor ketika mereka datang ke sini. Ini kita siapkan ada 10 piece, dan percaya atau tidak bahwasanya pisau ataupun golok yang sudah pernah dipakai itu dan kan sering di strobing ya, selesai dipakai, dicuci bersih, dilap kering, lalu di strobing. Nah, itu ketajamannya akan semakin bertambah. Pisau yang ataupun golok yang sudah sering dipakai ke RPH, dipakai menyembelih, itu ketajamannya akan semakin bertambah. Nah, definisi pisau yang biasa ataupun golok yang biasa saya pakai itu untuk ukuran dan bentuk kita sudah lewati. Ukuran, bentuk itu menentukan faktor keberhasilan sembelihan. Ini sudah sering sekali, jadi kita sudah bisa memberikan arahan kepada peserta baru. Jadi yang biasanya pertama menyembelih itu kita pertama semuanya di slice tisu ya, pertama kali semua di slice tisu. Untuk kedua yang baru pertama kali menyembelih itu biasanya saya suruh pakai yang modelnya Betawian, model Betawian atau model Bowie. Model Bowie itu kan lurus. Nah, kalau strike begini biasanya mereka itu kurang memperhatikan dengan genggamannya.
ada space sedikit segini, ini bisa nyantol, harus digenggam rapat begini, aman genggaman rapat begini, dengan metode kayak gini. Untuk membawanya seperti ini, dijabutnya setelah katrol naik di atas kepala, itu posisi dijabut dan kita siap-siap. Nah, ketika sudah kencang, jaga sudah berpindah posisi dan menarik gelambir, lalu kita menarik gelambir di sisi yang lainnya, di sisi kepala. Nah, pisau kita dekatkan dulu, tidak langsung dihujamkan, kita dekatkan apabila bagian ujungnya, lalu kita eksekusi. Letaknya dekat sekali dengan genggaman jaganya, dekat, sangat dekat. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, bergonta-ganti pisau ataupun golok itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi sekali. Misalkan pisau strek yang biasa saya pakai, genggamannya agak gede, kita kasih contoh, lihat dulu ya, biar tidak membayang-bayangkan. Ini ada banyak sekali yang kita bawa, ada 10 piece beraneka ragam, ada yang full kayu model Betawian, ada yang sarung kulit. Yang sarung kulit contohnya seperti ini. Nah, kita bawakan 4 piece, semuanya tajam slice tisu. Nah, itu standar saya, karena saya sudah merasakan betapa alotnya ketika di slice kertas saja. Jadi standar ketajamannya di slice tisu. Selanjutnya selesai menyembelih dicuci bersih, dilap kering dan disetroping terus supaya ketajamannya tetap. Nah, dari keempatnya, apalagi ditambah satu lagi yang ini yang akan kita bawakan lagi, kita cobakan. Dari kelimanya wis, ini handle-nya tidak sama, mungkin materialnya sama dari galih sono keling, tapi ukurannya berbeda-beda. Terkhusus yang paling lama ini, yang tidak, walaupun banyak yang tanya itu berapa, tapi tidak kita lepas. Materialnya 420 J2 kode bajanya. Ini banyak yang tanya, tidak kita lepas karena material ini yang belum ada. Kalau modelnya oke, kita buatkan, mau Elmark, mau N695 ataupun HSS kita buatkan lah. Tapi material ini langka. Mau di model seperti ini juga bisa, mau dibuat mirror kaca seperti ini juga bisa. Tapi material yang ini yang susah. Ini yang sudah lama sekali, 24-nya sudah berkurang. Dulu 24, karena pernah satu kali kita turunkan ke bengkel, jadi terkikis. Sempat rolling. Kalau chipping enggak, saking alotnya. Chipping tidak, rolling ya. Kemarin juga sempat saya pakai menyembelih sapi stunning, itu saking powernya saya kuatkan, padahal itu sapinya renyah banget ternyata kulitnya. Sapi stunning, sapi BX warna putih, empuk banget, cuman glambir. Jadi kita harus tawarik gelambirnya kencang, dan itu tekniknya macam-macam. Kalau dipegang 2 orang enak, tinggal kencang langsung, atau sistem gesek. Dan itu sepertinya geol-geol, sepertinya tidak mempan, padahal itu belum menyembelah. Tapi kalau sudah kegesek dan sudah robek, langsung cepet. Itu sempat membentur tulang dan terjadi rolling, tidak chipping. Dan alhamdulillahnya cukup kita gesek-gesek dengan sharpening, ini sudah tuntas, sudah bisa rapi kembali, tidak ada seperti ini ya. Ini yang material 420 J2 tidak dilepas satu-satunya ini. Jadi ini pendampingnya banyak, lalu sold out tinggal satu ini, pegang lagi, pendampingnya lagi, seperti itu. Untuk material yang lain di tas ini banyak model-model Betawian
dengan material baja Willis, material Perdelman, material HSS ada. Terus selanjutnya yang ini Perdelman cap mata. Ini sudah pernah kayaknya dipakainya. Model-model seperti ini, dan kesemuanya slice tisu. Dan semakin dipakai, ini tadi yang saya sampaikan, semakin dipakai semakin tajam sering. Contoh ini inox stainless steel yang dulu pertama kali dicoba Mbah Mudin. Ini full half tang tapi dia panjang banget sampai hampir full tang. Nah, pinnya 3, panjangnya 26,5, di pangkal 4,3. Nah kalau lebarnya segini enak. Ada yang 31 kembarannya ini persis. Jadi kita buat 2 varian untuk ukuran panjangnya. Ini 26,5. Terus banyak yang make, sudah hampir semuanya nyoba, enak banget memang. Ya itu tadi, karena semakin dipakai semakin sering, dan semuanya di slice tisu sampai ngebelah tisu kalau dibuat atraksi mah. Terus sampai ngebelah gitu. Tapi berawal dari slice tisu dulu. Nanti kalau sudah slice tisu kita bawa ke RPH, insya Allah semakin enak. Terus yang ini inox stainless steel, mirrornya mirror hand sanding seperti ini. Ada tidak mirror seperti yang tadi ya, ada sedikit butek lah, kayak kaca itu model kayak kaca jadul ya, lawas kayak rusuh gitu ya, kotor. Nah, yang ini hidden tang, kalau ini hidden tang, pinnya 3. Ini sudah memakan korban, 26 juga ini. Kita teskan. Set. Ajib banget. Enak dipakainya, itu enak banget. Halus nih waduknya. Nah sarung kulit model selobokan paling enak, sarung kulit model selobokan itu nggak khawatir jatuh. Terus bagaimana yang kecil ini, yang dia panjangnya 25, oke, tapi di pangkal 3,3 ya, lurus saya, modelnya lurus gitu kan, modelnya lurus, tidak nyetrek seperti yang tadi. Insya Allah akan kita coba, apalagi genggamannya juga begitu, tidak gede-gede seperti yang pendahulunya, tapi enak juga sih di genggaman. Ya menyesuaikan, karena dia lebar di pangkalnya kurang dari 4, kurang dari 3,5. Kalau 3,5 atau 4 gitu, makanya kita harus coba. Dulu pernah saya modelnya seperti ini, modelnya lurus gitu, tapi handlenya bonggolnya tanduk rusa. Waktu itu diukir putri Cina gitu kan, ketajamannya sering banget, materialnya kalau nggak salah HSS waktu itu. Ya saya coba, alhamdulillahnya nyembeli sapi gede-gede enak banget, padahal kecil gitu. Sampai teman-teman heran juga, loh kecil Pak ya. Ya kecil, tidak lebar juga tidak panjang, tapi kan ketajamannya gitu. Nah ini loh, garing gini, punel ya, tajamnya itu garing wungkul gitu loh. Nah, jadi mantep banget kalau dijadikan gacuan. Makanya saya pengen nyoba, penasaran. Nah, pegangnya cuman gini, lobster banget. Kita cobakan apakah seenak ketajamannya untuk menemani yang lainnya. Jadi ini varian baru untuk ada posisi sapi itu yang not mepet banget, nggak ada space.
nggak ada lubang, jaraknya cuma 1 jengkal dengan lantai. Itu kan kalau 30 notok susah kalau 30. Tapi kalau sudah terbiasa ya enak saja sih, pukul 30 dengan mepet seperti itu enak-enak saja. Bagi pemula kita suruh nyoba beberapa yang ukurannya di bawah 30 cm. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang berkeinginan memahar pisau dan golok yang sudah kita testimonikan di RPH, kita cobakan di RPH alias gacuan-gacuan dari sahabat GSN ini, silahkan bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.